Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh pada malam hari, apakah kalian selalu memperhatikan lingkungan di sekitar kalian? Pada malam hari di lingkungan kalian, apakah tampak terang atau tampak gelap? Ya, walaupun pada malam hari di lingkungan kita masih tampak terang karena adanya lampu yang bersinar, baik lampu di rumah maupun lampu di jalan, seperti itu. Nah, lampu tersebut bisa menyala itu karena adanya listrik, ya. Listrik itu telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kita? Nah, untuk lebih jelaskan, mari kita simak petualangan dari Kak Billy. Nih, ini Kak Billy akan menjelaskan tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita sehingga kita bisa menyalakan TV, menyalakan radio, kulkas, dan lain-lain. Oke ya, kita sekarang hitung mundur. Siap? Hitung dari Yah, kok mati? Itu kan Kak Billy. Wah, ada apa ya? Kak Billy, baru ngapain? Hello girl, Kak Billy baru benerin trafo nih, biar listrik di rumahmu nyala lagi. Emang ada hubungannya ya? Ada lah, masa kamu nggak tahu sih? Kalau gitu ikut Kak Billy yuk, Kak Billy jelaskan seluruh prosesnya. Kak Billy, kita mau mancing. Bukan begitu. Di sini tempat pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air. Listrik yang dihasilkan di sini memiliki tegangan listrik cukup besar, berkisar antara 6.000 hingga 21.000 volt. Oh, awalnya listrik di rumahku dari sini ya? Ya, benar sekali. Oke, kalau gitu kita cek tempat lain yuk. Di sini, listrik nantinya akan dinaikkan tegangannya menjadi 500.000 volt. Wah, tegangannya tinggi banget. Nanti bahaya dong. Tegangan listrik harus dinaikkan untuk mengimbangi jauhnya jarak yang akan ditempuh menuju gardu berikutnya. Lagi pula kan ada sutet. Sutet, kepanjangan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik dari pembangkit. Sutet dirancang sesuai dengan standar kesehatan WHO. Medan listrik dan magnet yang memancar akibat aliran listrik yang besar sudah diuji agar tetap aman bagi manusia dan binatang yang tinggal di sekitarnya. Ke gardu berikutnya yuk. Di sini, tegangan listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kenapa harus diturunin, Kak Billy?
Tegangan harus diturunkan karena jarak gardu berikutnya tidak sejauh yang tadi. Jika tegangan terlalu besar dan jarak terlalu dekat, nanti bisa menyebabkan kebakaran. Apalagi daerah ini dekat dengan perumahan penduduk. Lalu, listrik dari gardu ini kembali dialirkan melewati saluran udara tegangan tinggi menuju gardu berikutnya. Kak Billy, di sini tegangannya diturunin berapa lagi? Trafo di gardu induk mengubah tegangan menjadi 20.000 volt. Lalu, listrik kembali dialirkan melalui jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah. Fungsinya mirip dengan sutet, hanya saja didesain untuk mengalirkan listrik dengan tegangan menengah. Gardu dekat rumahmu ini gardu terakhir. Trafo di sini menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan siap dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan tegangan rendah. Termasuk rumahku dong. Kak Billy, kerusakan sudah diperbaiki. Listrik siap dialirkan kembali. Oke, terima kasih teman. Wah, asik Kak Billy. Listrik rumahku berarti udah nyala dong. Sudah dong. Oke deh Kak Billy. Terima kasih ya pelajarannya. Kalau gitu, aku juga mau pulang main gitar lagi. Oke, sampai jumpa. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, itu adalah penjelasan dari Kak Billy tentang bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Gimana, sudah paham penjelasan dari Kak Billy? Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh listrik terhadap kehidupan di bidang sosial dan budaya yang ada di lingkungan kita. Sebelum adanya listrik, anak-anak belajar menggunakan perangan lilin. Nah, terus ada juga yang berjalan saat malam hari itu menggunakan penerangan obor. Lalu menyetrika baju menggunakan setrikaan arang. Nah, ini menanak nasi menggunakan tungku. Nah, setelah adanya listrik, ini sesudah adanya listrik maka ada perubahan ya. Nah, sekarang anak-anak belajar menggunakan lampu. Nah, bisa dilihat gambarnya tadi, dan berjalan di malam hari pun menggunakan penerangan lampu ya, nggak takut lagi. Nah, sekarang menyetrika baju pun menggunakan setrikaan listrik, bukan setrikaan arang lagi. Dan menanak nasi pun sekarang menggunakan rice cooker ya, lebih praktis seperti itu ya. Nah, adapun keuntungan dan kerugian sebelum adanya listrik, diantaranya adalah tidak ada polusi dari pabrik, pengeluaran sedikit karena menggunakan bahan dari alam, misalnya kayu untuk bahan bakar. Nah, kerugiannya, suasana gelap saat malam hari dan pekerjaan tidak akan cepat selesai. Seperti itu. Keuntungan dan kerugian setelah adanya listrik. Nah, ini diantaranya. Yang pertama, keadaan terang benderang saat malam hari, pekerjaan bisa cepat selesai dalam jumlah yang besar, informasi cepat diterima, dan kehidupan lebih berkembang seperti ini ketika adanya listrik. Ini kerugiannya yang tadi, polusi menjadi lebih banyak, terjadi pemborosan energi listrik, dan terjadi pengeluaran biaya kehidupan yang lebih tinggi. Nah, tindakan yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan energi listrik agar energi listrik bisa digunakan lebih lama lagi. Nah, demikian dari Bapak. Nah, apabila ada yang belum dipahami, silakan kalian ulangi lagi videonya. Dan kalau masih ada yang belum dimengerti, kalian boleh bertanya kepada wali kelas kalian
masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.